Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 10. Selamat datang kembali di materi bersama Pak Pras. Kali ini Pak Pras akan menjelaskan tentang matematika wajib kelas 10 semester 1, yaitu menyelesaikan persamaan linier. Oke, sebelum kita mempelajari bagaimana menyelesaikan persamaan linier, pertama Pak Pras akan menjelaskan bagaimana sifat penjumlahan persamaan. Ayo kita pelajari materi berikut ini ya. Oke, perhatikan operasi bilangan berikut ini. 2 ditambah 1 ditambah 3 ya. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 6. Ya, sekarang perhatikan operasi bilangan berikut ini. 8 dikurangi 2. Berapa hasilnya? Oke, hasilnya adalah 6. Ya, kita perhatikan kedua hasil operasi bilangan tersebut, hasilnya adalah sama, yaitu sama-sama 6. Ya, bagian kiri biasa kita sebut dengan ruas kiri, dengan sebelah kanan tanda sama dengan, itu sebagai ruas kanan. Sekarang kita misalkan kedua ruas ditambah dengan 4. Ya. Oke, kedua ruas kita tambahkan dengan 4. Perhatikan ruas kiri dan ruas kanan, itu yang Pak Pras beri tanda warna hijau. Tadi kita sudah menemukan hasilnya adalah 6 bagian sebelah kiri, sehingga diperoleh 6 tambah 4 bagian ruas kanan, itu juga 6 tambah 4. Sehingga kedua ruas hasilnya adalah 10. Ya, apakah kedua ruas hasilnya sama? Ya, kedua ruas hasilnya sama. Sama-sama 10 ya. Setelah tadi kita menambahkan dengan 4, sekarang kita misalkan kedua ruas dikurangi dengan 2. Oke, baik ruas kiri dan ruas kanan kita kurangi 2 semua. Nanti kita akan perhatikan hasilnya seperti apa. Oke, setelah dihitung bagian ruas kiri dan ruas kanan, bagaimana hasilnya? Apakah sama? Ya, hasilnya adalah sama, yaitu sama-sama 4. Oke, kalau tadi kita sudah mencoba pada bilangan bulat, sekarang kita mencoba pada bilangan desimal. Misalnya kedua ruas ditambah dengan 2,4. Ya, kita dapatkan kedua ruas hasilnya adalah 8,4. Apakah hasilnya sama? Ya, hasilnya tetap sama. Oke, perhatikan lagi ya. Kita tahu bahwa tadi 2 tambah 1 tambah 3 dengan 8 dikurangi 2 itu hasilnya sama, atau bagian kiri dan bagian kanan itu sama. Dan kita peroleh, baru saja ya kita hitung, kita peroleh bahwa jika kedua ruas tambah 4, kedua ruas kita kurangi 2, kemudian kedua ruas kita tambah dengan 2,4, maka hasil kedua ruas tetap sama. Sehingga kita dapat membuat kesimpulan seperti berikut ini. Ya, kesimpulan sifat penjumlahan persamaan secara matematis dapat ditulis jika A, B, dan C. Oh maaf, itu bukan C ya, itu harusnya K. Jika A, B, dan K merupakan bentuk-bentuk aljabar dan A sama dengan B, maka A ditambah K sama dengan B ditambah K. Oke, kalian juga dapat melakukan hal yang sama untuk menemukan sifat perkalian persamaan. Sehingga sifat-sifat persamaan secara lengkap adalah seperti ini. Jika A, B, dan K merupakan bentuk-bentuk aljabar dan A sama dengan B, maka yang pertama tadi sifat penjumlahan ya, yang sudah kita temukan bersama-sama tadi, A tambah K sama dengan B tambah K. Kemudian yang kedua, dengan sifat pengurangan itu juga berlaku, A dikurangi K sama dengan B dikurangi K. Kemudian sifat yang ketiga, A dikali K sama dengan B dikali K, atau kedua ruas jika dikalikan dengan suatu bentuk aljabar maka akan tetap sama dengan
Berikutnya yang terakhir, jika kedua ruas dibagi dengan K atau bagian ruas kiri, A dibagi K, bagian ruas kanan, B dibagi K, dengan syarat K tidak boleh sama dengan 0, maka akan tetap sama dengan. Oke, ingat hal ini ya. Sekarang perhatikan 4A. Nah, ini mungkin masih ada beberapa anak yang kebingungan atau mungkin belum bisa memahami dengan baik bahwa 4A itu artinya adalah 4 dikali A ya. Ingat, 4 dikali A, bukan 4 ditambah A. Jadi 4 dikali 4A itu artinya adalah 4 dikali A. Atau bisa juga ditulis A ditambah A ditambah A tambah A. A-nya ada sebanyak 4. Ya, kita perhatikan pada contoh penjumlahan bentuk aljabar. Misalnya 4A ditambah 2A. Tadi kita tahu bahwa 4A itu artinya adalah A tambah A tambah A tambah A. A-nya sebanyak 4, kemudian ditambah dengan 2A ya. 2A itu bisa kita tulis A tambah A. Sehingga sama dengan A-nya ini semua ada 6. Sehingga bisa ditulis 6 kali A, karena A-nya ada 6. Sehingga sama dengan 6A. Jadi 6 kali A bisa juga ditulis dengan 6A. Jadi contoh yang benar untuk menjumlahkan bentuk aljabar 4A ditambah 2A itu sama dengan 6A. Ya, contoh yang salah, ini ada beberapa anak yang mengerjakan salah. Itu seperti ini, 4A ditambah 2A sama dengan 6A kuadrat. Ini adalah salah. Ya, semoga kalian tidak melakukan kesalahan ini. Sekarang perhatikan contoh perkalian pada bentuk aljabar. Misalkan 4A dikali 2A. Tadi kita tahu bahwa 4A itu sama saja dengan 4 kali A. Dikali dengan 2A ya. 2A itu sama dengan 2 dikali A. Sama dengan 4 dikali 2 dikali A dikali A. Ini kita gunakan sifat asosiatif atau kita tukar posisi ya, bahasa sederhana seperti itu. Sehingga 4 dengan 2, A dengan A. Jadi yang bilangan dengan bilangan, variabel dengan variabel. Sehingga diperoleh 4 kali 2 sama dengan 8, A dikali A sama dengan A kuadrat. Ya, 8 dikali A kuadrat bisa juga ditulis dengan 8A kuadrat. Oke, jadi contoh yang benar untuk perkalian ya, itu adalah 4A dikali 2A sama dengan 8A kuadrat. Maaf, itu tulisan salah ya. Yang di atas bukan contoh penjumlahan, harusnya contoh perkalian. Sekarang perhatikan contoh menyelesaikan persamaan linier. Misal diberikan ada persamaan linier seperti ini. 2Y ditambah 3 dikali 2 dikurangi Y sama dengan 4Y dikurangi 9. Yang pertama, kita hilangkan dulu tanda kurungnya. Di sana ada 3 dikali 2 dikurangi Y, atau 3 dikali 2 min Y. Kita gunakan sifat distributif, 3 dikali 2, kemudian 3 dengan min Y dikalikan, sehingga bisa diperoleh. Kita tuliskan 2Y ditambah 6 dikurangi 3Y, kemudian sama dengan 4Y dikurangi 9. Berikutnya, sederhanakan bentuk yang memiliki variabel yang sama. Ya, kita sederhanakan. Perhatikan ruas kiri. Ruas kiri ada 2Y dengan min 3Y. Ya, ini bisa kita sederhanakan. 2 dikurangi 3 itu min 1. Min 1Y. Atau bisa juga ditulis dengan min Y. Sehingga secara lengkap ditulis menjadi min Y ditambah 6 sama dengan 4Y dikurangi 9. Kemudian kedua ruas dikurangi 6. Ya, bisa kalian lihat tadi ya dengan sifat persamaan. Jadi kalau kedua ruas itu bisa kita kurangi dengan bentuk aljabar atau bilangan yang sama. Kenapa dikurangi 6? Tujuannya adalah untuk menghilangkan 6 pada ruas kiri. Kita sederhanakan sehingga diperoleh bagian sebelah kiri 6 dikurangi 6 itu kan 0 ya, atau bisa juga kita katakan hilang ya, seperti itu ya. Sehingga diperoleh min Y sama dengan 4Y dikurangi 15 ya, dikurangi 15 ini diperoleh dari min 9 dikurangi 6.
Berikutnya, kita akan menghilangkan salah satu unsur yang ada variabelnya atau ada y-nya, yaitu bagian kanan. Dengan cara bagaimana? Caranya adalah kedua ruas dikurangi dengan 4y. Ya, kedua ruas dikurangi dengan 4y. Sehingga bagian ruas kiri bisa dituliskan min y dikurangi 4y, dan ruas kanan 4y dikurangi 15 dikurangi 4y. Kita sederhanakan sehingga diperoleh bagian ruas kiri min y dikurangi 4y. Min y itu sama saja min 1 ya. Jadi min 1 dikurangi 4 jadinya min 5, sehingga diperoleh min 5y. Sekarang perhatikan ruas kanan. Di sana ada 4y dan min 4y. 4 dikurangi 4 atau 4y dikurangi 4y ya. 4 dikurangi 4 itu adalah 0 atau habis ya kalau dalam penjumlahan. Sehingga diperoleh min 5y sama dengan min 15. Nah, kemudian kedua ruas dibagi dengan min 5. Tujuannya supaya yang ruas kiri y-nya ini sendirian ya. Papa menyebutnya supaya y-nya ini sendirian karena masih ada min 5, karena kita ingin mencari nilai y-nya. Ya, kita hitung bagian ruas kiri dan ruas kanan, keduanya dibagi dengan min 5, sehingga diperoleh penyelesaian y sama dengan 3 ya. Bagian ruas kiri itu kan min 5y dibagi min 5, itu berarti min 5 nya bisa kita hilangkan atau kita coret sehingga tersisa hanya y. Bagian ruas kanan min 15 dibagi min 5 itu sama dengan 3 ya, sehingga diperolehlah penyelesaiannya y sama dengan 3. Oke anak-anak, itu tadi ya materi kita bagaimana menyelesaikan persamaan linier, karena ini sebagai dasar kalian untuk nanti mempelajari persamaan nilai mutlak. Sekarang untuk menguji seberapa jauh pemahaman kalian, latihan soal ini bisa untuk kalian kerjakan ya. 2 soal ini dikerjakan dan diskusikan dengan teman kalian bagaimana cara menyelesaikannya. Oke anak-anak, itu tadi materi dari Pak Pras. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan ingat selalu untuk beribadah. Roh cuman dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.